Berdalih terdesak kebutuhan ekonomi, seorang wanita di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan menjadi mucikari. Mirisnya wanita yang dipekerjakan untuk melayani pria hidung belang adalah saudari iparnya. Seorang wanita berinisial EP digiring polisi usai ditangkap di sebuah kamar hotel di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Wanita 27 tahun ini ditangkap lantaran terbukti menjadi muncikari dalam bisnis prostitusi online terhadap wanita berusia 26 tahun berinisial HH. Pelaku memasang tarif dari Rp300.000 hingga Rp500.000 setiap jasa layanan seks yang ditawarkan olehnya melalui aplikasi kencan. Pelaku mengambil keuntungan sekitar Rp50.000 untuk sekali transaksi. Mirisnya, wanita yang dipekerjakan oleh pelaku untuk melayani pria hidung belang merupakan saudara iparnya. Diketahui bisnis prostitusi online ini sudah dijalankan pelaku selama 2 tahun dengan dalih karena tuntutan ekonomi usai ditinggal pergi suami. Di hotel yang sama, petugas juga meringkus muncikari lain yang merupakan seorang mahasiswa berinisial AK yang mempekerjakan siswa berusia 17 tahun. Kedua mucikari ini tidak saling kenal. Katanya ada iparnya ya dia jual itu. Ya, untuk peristiwa di hari Jumat dini hari itu hubungan antara mucikari dengan korbannya merupakan saudara ipar. Pengakuannya sampai tega menjual iparnya itu kenapa sebenarnya? Tentunya yang pertama adalah faktor ekonomi, yang kemudian atas kesepakatan juga dari pihak saudara iparnya, maka terjadilah kegiatan tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan Ayus melaporkan. Polda Metro Jaya kembali menangkap 2 tersangka baru terkait dengan kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. 2 tersangka berperan sebagai pemilik website judi online dan terlibat tindak pidana pencucian uang. Tim Opsnal Subdit Jatan Ras Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menangkap 1 dari 2 tersangka baru kasus judi online yang melibatkan beberapa orang pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital RI. Tersangka AA ditangkap saat bersembunyi di salah satu hotel bersama uang tunai ratusan juta rupiah. 2 tersangka baru, AA dan F, memiliki peran berbeda di mana AA terlibat tindak pidana pencucian uang, sementara F berperan sebagai pemilik 40 website judi online. Selain mengamankan 2 orang pelaku, penyidik juga turut mengamankan beberapa barang bukti diantaranya uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 unit handphone, dan 9 buah buku tabungan. Telah menangkap 2 tersangka lainnya. Yang pertama, inisialnya AA, perannya melakukan tindak pidana pencucian uang. Tersangka AA ditangkap tanggal 26 November 2024. Sejauh ini Polda Metro Jaya telah menetapkan 26 orang tersangka yang diantaranya 10 orang pegawai Komdigi serta 16 orang masyarakat sipil dan masih memburu 4 orang pelaku lain berinisial C, JH, F, dan C yang saat ini telah masuk dalam daftar pencarian orang. Dari Jakarta, Helmi Sanjangbati News melaporkan. Pemirsa, banjir rob atau pasang air laut kembali melanda pemukiman warga di Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara. Banjir rob yang kerap terjadi membuat warga tak bisa beraktivitas hingga terserang penyakit. Permukiman warga di kawasan Muara Angke, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara kembali terendam banjir pada Sabtu siang. Akibatnya sejumlah aktivitas warga terganggu. Meski dengan ketinggian masih di sekitar 30 hingga 40 cm, namun sejumlah rumah warga sudah terendam banjir. Banjir rob yang sudah melanda kawasan ini membuat warga menderita hingga mulai terserang penyakit seperti demam dan batuk. Warga juga mengaku belum mendapatkan bantuan sembako serta obat-obatan. Sebulan udah 4 kali ini. Kemarinnya aja dari tanggal berapa itu, Yun? 9 hari ya? 9 hari. Kamis ketemu Kamis lagi.
Baru surut, terusnya baru 3 hari kena lagi. Ya kita mah mengharapkan kalau bisa mah pemerintah datanglah gitu, maksudnya bantuannya berupa sembako atau obat-obatan. Sebelumnya, BPBD Jakarta memberikan peringatan waspada akan adanya banjir di pesisir utara Jakarta mulai dari tanggal 28 November hingga 6 Desember 2024. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan.